Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi 'afwihi tughfaru dzunub wa sayyi'at. Wassalatu wassalam daimain mutalazimain ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin, amma ba'd. Sebelumnya tadi malam saya diminta oleh Pak Zaki Ahmad untuk menggantikan pada pagi ini, dan saya juga bersyukur jadinya karena bisa membuka pelajaran lagi ketika dulu sekolah, jadi murojaah lagi. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi ini kita bisa berkumpul di masjid untuk sama-sama belajar ataupun mengkaji terkait dengan Al-Qur'an. Sebelum itu, satu hal yang sangat perlu untuk disyukuri bersama, bahwasanya apa yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ubaidullah bin Mihsan al-Khatmi, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi inda qutu yaumih faka'annama hizat lahu dunya." Yang mana barang siapa yang bangun pada pagi hari dalam keadaan dia merasa aman di negerinya, kemudian badannya sehat dan memiliki makanan di hari itu, maka dikatakan faka'annama hizatul dunya, maka seolah-olah seluruh dunia telah diberikan kepadanya. Maka kondisi ini adalah kondisi yang ada sekarang pada kita semua saat ini, sehingga sangat penting untuk disyukuri. Dan juga apalagi tadi yang mungkin telah melaksanakan qobliyah subuh tentu juga sangat patut untuk bersyukur, karena sebagaimana di hadis, rakaataini qoblal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan kondisi ini, apa yang kita rasakan sekarang berbeda dengan kondisi yang mungkin ada di Timur Tengah saat ini. Ketika mungkin saudara-saudara muslim kita yang di Timur Tengah tidak bisa ataupun kurang merasakan nikmat keamanan, sehingga apa yang kita rasakan saat ini berupa bisa tenang dalam beribadah itu sangat patut untuk disyukuri. Namun di sini saya tidak akan membahas berkaitan dengan kondisi yang sekarang terjadi. Namun tadi sempat saya singgung karena memang apa yang menjadi bahasan pada pagi ini juga memiliki latar tempat yang sama, yaitu di Timur Tengah juga, tepatnya berawal dari Mekah. Jadi pertama kita akan coba mengulik terkait dengan bagaimana mushaf Al-Quran yang berada di masjid ini akhirnya bisa sampai ke tangan kita semua dalam keadaan yang begitu bagusnya. Karena sejatinya dahulu ketika melihat pada proses turunnya wahyu sampai kemudian nanti ada pengumpulan Al-Quran, kemudian ada pembukuan Al-Quran, itu melalui proses historis yang sangat panjang. Di sini terdapat, mungkin saya coba bagi menjadi 3 ataupun 4 fase, 3 fase ya. Jadi yang pertama di fase Nabi Muhammad SAW. Kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu diangkat menjadi nabi pada umur yang ke-40, yang mana di situ terdapat peristiwa di Gua Hira, bahwasanya diceritakan dalam hadis
Dahulu sebelum turunnya wahyu itu diawali dengan mimpi yang benar. Jadi Nabi Muhammad SAW bermimpi, kemudian pada keesokan harinya mendapati kejadian yang ada di mimpinya. Kemudian Nabi Muhammad SAW suka untuk merenung di Gua Hira, hingga pada akhirnya di sela-sela renungan tersebut malaikat Jibril alaihissalam, pemimpin daripada para malaikat semuanya, datang ke Gua Hira menemui Nabi Muhammad SAW, yang mana mungkin kisahnya sudah masyhur di kalangan kita. Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Iqra." Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, "Ma ana biqari." Aku tidak bisa membaca. Dan kemudian setelah Nabi Muhammad berkata, "Aku tidak bisa membaca," malaikat Jibril alaihissalam mendekap beliau dengan sangat kuat dan kemudian melepaskannya, dan kejadian tadi berulang sampai 3 kali. Jadi malaikat Jibril mengatakan Iqra, Nabi Muhammad mengatakan ma ana biqari, kemudian didekap sampai 3 kali, hingga pada akhirnya turun wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ke-5. Itu kurang lebih gambaran singkat terkait dengan bagaimana proses turunnya wahyu pertama. Namun sebelum masuk ke situ, di sini terdapat pengetahuan juga bahwasanya proses turunnya Al-Quran itu ada 3 tahap. Jadi apa yang kita kenal tadi, cerita yang masyhur, itu adalah pada fase yang ketiga. Ada 2 fase sebelum itu sebenarnya. Jadi fase yang pertama itu Al-Quran diturunkan secara utuh. Jadi 30 juz langsung secara utuh turun ke Lauhul Mahfuz secara utuh. Yang mana kita kenal dalam surat Al-Buruj. Sebentar saya buka ayatnya. Di dalam surat Al-Buruj ayat 21 hingga 22. Bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhin Mahfuz. 2 ayat ini itu menjelaskan kepada kita semua bahwasanya Al-Quran itu pertama kali diturunkan itu oleh Allah Subhanahu wa taala ke Lauhul Mahfuz. Jadi langsung secara utuh, secara keseluruhan. Kemudian di fase yang kedua, apa yang kita kenal bahwasanya Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar, atau mungkin di surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu adalah menggambarkan fase kedua daripada turunnya Al-Quran, yaitu diturunkan oleh Allah dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah namanya. Jadi Baitul Izzah adalah sebuah tempat di langit, yang mana ini adalah memang tidak dijelaskan terkait dengan spesifiknya seperti apa, tapi memang yang jelas ini adalah satu tempat di langit dunia. Jadi setelah dari Lauhul Mahfuz diturunkan secara utuh, kemudian fase yang kedua turun ke Baitul Izzah, yang mana itu ada di langit dunia. Itu yang kita kenal ketika Quran turun di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Atau mungkin firman Allah Ta'ala, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Kemudian setelah diturunkan dari Lauhul Mahfuz kemudian ke Baitul Izzah, masuk pada fase yang ketiga, yaitu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam, yang mana proses turunnya itu bertahap. Jadi tidak utuh langsung secara keseluruhan, namun bertahap sesuai dengan kejadian yang ada. Maka dari situ kita juga mungkin mengenal dengan namanya asbabun nuzul, seperti itu. Dan yang
menunjukkan daripada Al-Quran ini sebagai mukjizat juga. Salah satunya adalah bahwasannya di awal masa turunnya Al-Quran, Al-Quran turun dengan 7 dialek dalam bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab itu ada beberapa dialek yang mana secara lafaz memang berbeda, tapi maknanya sama. Jadi kurang lebih 7 dialek tersebut adalah dialek daripada suku-suku yang ada di Arab ketika itu. Ada suku Quraisy, suku Huzail, Saqif, Kinanah, Tamim dan juga Yaman. Sehingga turun dalam 7 dialek dalam bahasa Arab. Sebagai contoh, ketika lafaznya berbeda maknanya sama. Kalau dalam bahasa Arab kita ingin memanggil, itu ada yang versinya halumma. Tapi ada juga dalam bahasa Arab yang versinya aqbil. Ini secara lafaz memang berbeda. Satunya halumma, satunya aqbil. Tapi maknanya sama, yaitu untuk memanggil orang. Kurang lebih seperti itu. Dan disebutkan juga di dalam hadis bahwasannya ada sahabat yang mengadukan kepada Rasulullah SAW bahwa ada sahabat lain yang membaca surat Al-Furqan tapi beda versinya. Dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Hakadha unzilat." Seperti itulah diturunkan. Jadi memang bukan hanya dalam bahasa Quraisy yang mana itu adalah sukunya Nabi Muhammad, tapi memang dahulu diturunkan dalam 7 dialek. Dan ini menunjukkan bahwasannya Al-Quran ini menjadi mukjizat juga daripada Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian jikalau kita berbicara tentang pengumpulan Al-Quran, bagaimana Al-Quran itu dikumpulkan, maka yang perlu untuk kita ketahui bersama bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana." Bahwasannya kewajiban atas kamilah penjagaan Al-Quran itu. Jadi kitab suci Al-Quran ini mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasannya Allah sendirilah yang akan menjaganya. Namun di sini tentu terdapat metode dalam penjagaannya. Di antaranya kalau kita berbicara tentang pengumpulan Al-Quran itu sendiri, itu ada 2 metode. Yang pertama dengan menghafalkan dan juga dengan yang kedua dengan tulisan. Jadi ada yang dengan hafalan, ada juga yang dengan tulisan. Pada fase Nabi Muhammad SAW itu Nabi Muhammad menghafalkan langsung dari malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril turun, kemudian mewahyukan, dan kemudian Nabi Muhammad SAW langsung mengulangi, jadi langsung setoran langsung kepada malaikat Jibril. Dan para sahabat radhiyallahu anhum pada zaman itu juga bersemangat berlomba-lomba untuk menghafalkan Al-Quran. Sehingga salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu anhum bahwasannya seluruh dari mereka adalah penghafal Al-Quran. Dan diceritakan juga bahwasannya dahulu di kota Madinah itu ketika lewat di jalan-jalan kota Madinah maka akan terdengar sahut-sahutan lantunan ayat suci Al-Quran dari masing-masing rumah yang ada. Karena hal ini menunjukkan bahwasannya semangat para sahabat dahulu dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian selain daripada dengan hafalan, yang kedua adalah dengan tulisan. Kalau zaman dahulu belum ada kertas, jadi metode menulisnya itu tidak di kertas, tapi dengan media-media yang ada ketika itu. Misal dengan pelepah kurma, atau menulis di tulang, ataupun menulis di batu. Jadi media-media yang bisa digunakan ketika itu digunakan sebagai sarana untuk menulis Al-Quran. Dan itu masih bertebaran, belum menjadi satu. Jadi begitu ada wahyu turun, sahabat menghafalkan, langsung juga ditulis. Dan ketika itu
juru tulis dari Al-Quran itu banyak. Di antaranya ada Khalifah yang keempat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu mereka semuanya adalah juru tulis daripada Al-Quran ketika pada masa kenabian, pada masa turunnya wahyu. Dan juga ada yang paling terkenal yaitu sahabat Zaid bin Thabit. Jadi mereka begitu Quran turun langsung menghafalkannya dan langsung menuliskannya. Namun belum terkumpul menjadi satu buku yang sebagaimana kita kenal sekarang. Kemudian masuk pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, itu banyak terjadi kemurtadan. Banyak suku-suku di Arab itu murtad daripada dari Islam, sehingga Abu Bakar radhiyallahu anhu harus melakukan penumpasan terhadap golongan-golongan mereka ini. Di antaranya ada nabi palsu juga seperti Musailamatul Kadzdzab. Nah, ketika proses pemberantasan daripada orang-orang murtad ini, banyak daripada sahabat-sahabat penghafal Al-Quran itu yang gugur di medan jihad. Sehingga melihat dari kejadian itu, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk melakukan pengumpulan Al-Quran, penulisan Al-Quran. Di situ akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah menunjuk sahabat Zaid bin Thabit untuk melakukan penulisan Al-Quran dalam satu pembukuan, yang mana dalam prosesnya Zaid bin Thabit betul-betul menjaga keaslian daripada Al-Quran itu sendiri. Jadi sahabat Zaid bin Thabit sangat berhati-hati karena apa yang dilakukan dahulu itu, para sahabat semuanya menghafal dan semuanya menulis. Jadi sebelum dimasukkan atau sebelum memasukkan pada lembaran yang akan dibuka ini, Zaid bin Thabit meng-cross check satu persatu. Jadi Zaid bin Thabit tidak mengandalkan hafalannya sendiri. Jadi sebelum dituliskan, beliau mengecek ke sahabat-sahabat yang lain. Sehingga ini salah satu bukti bahwasannya apa yang kita baca sekarang itu sama persis dengan apa yang dahulu Rasulullah SAW baca. Karena kita bisa lihat dalam teknis pengumpulan pun sangat hati-hati, selalu cek dan recheck. Lembaran-lembaran yang tadinya berceceran akhirnya disatukan menjadi satu mushaf. Kemudian ketika sudah terkumpul, akhirnya mushaf tersebut disimpan di rumahnya Abu Bakar sebagai khalifah. Kemudian setelah masa kekhilafahan beliau, mushaf itu kemudian dipindah tangankan kepada khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah pertama yang mendapatkan gelar Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang mukmin. Kemudian pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak terjadi pengumpulan, jadi hanya memang tadi yang sudah dikumpulkan di zaman Abu Bakar itu disimpan mushafnya, dan dahulu hanya ada satu. Dan kemudian setelah Umar bin Khattab wafat, dipindah tangankan ke Hafsah. Nah, kemudian lanjut ke masa kekhilafahan yang ketiga, yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Perlu diketahui bahwasannya pada masa Khalifah Utsman bin Affan itu wilayah Islam sudah meluas, bahkan sampai ke suatu negara yang mungkin kita sebut sebagai Azerbaijan sekarang. Begitu luasnya wilayah Islam ketika itu, karena memang salah satu fokus daripada Khalifah Utsman bin Affan adalah melakukan futuhat, melakukan perluasan daripada jangkauan wilayah Islam.
dalam rangka menyebarkan agama Islam. Karena dalam proses penyebaran tadi masuk berita ke telinga Utsman bin Affan selaku khalifah ketika itu bahwasanya ada di antara kaum muslimin yang kemudian bertengkar karena perbedaan dalam membaca Al-Quran, sehingga agar tidak terjadi fitnah yang berkepanjangan, akhirnya Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan Zaid bin Thabit juga untuk kemudian dan beberapa sahabat lainnya untuk kemudian menyalin tadi mushaf yang berada di tangan Hafsah, disalin untuk kemudian dikirim ke wilayah-wilayah yang menjadi jangkauan daripada kekhilafan Islam, sehingga nantinya ketika terjadi perselisihan maka berujuklah kepada naskah ataupun mushaf yang ditulis ini, yang diperbanyak oleh sahabat Utsman bin Affan. Dan Al-Quran yang kita kenal saat ini, sebagaimana disebutkan bahwasanya awalnya ada 7 dialek. Nah, yang kita baca saat ini itu adalah yang menggunakan dialek Quraisy. Sehingga ketika nanti memang ada perselisihan, maka mushaf-mushaf ini yang diperbanyak oleh Utsman bin Affan inilah yang menjadi rujukan. Maka mungkin kita familiar saat ini dengan mushaf Utsmani begitu. Jika kita melihat proses historis yang panjang, bagaimana Al-Quran hingga akhirnya bisa dibukukan atau bisa dikodifikasikan hingga saat ini, maka tentu sangat disayangkan apabila Al-Quran ataupun mushaf Al-Quran itu fungsinya hanya sebagai penghias ruangan. Karena memang proses yang begitu panjang dari zaman kenabian, zaman turunnya wahyu, kemudian zaman Abu Bakar As-Siddiq hingga zaman Utsman bin Affan, prosesnya sangat panjang, sehingga jangan sampai mushaf-mushaf yang kita miliki hanya menjadi penghias ruangan saja. Kemudian selanjutnya terkait dengan bahwasannya Al-Quran ini meskipun usianya sudah lebih dari 14 abad sejak zaman dahulu diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, namun salah satu keistimewaan dari Al-Quran adalah bahwasanya Al-Quran salihun likulli zamanin wa makanin, akan selalu relevan, akan selalu cocok dimanapun dan kapanpun, sehingga ini menjadi pedoman bagi kita semua umat Islam dalam mengambil rujukan, karena sejatinya Al-Quran adalah sumber petunjuk bagi kita semua. Dan saya isi cerita di sini. Jadi saya ini alhamdulillah mengambil kuliahnya di Fakultas Hukum di Undip. Dulu salah satu alasan saya mengambil itu ya melihat kondisi ataupun ya berita-berita bahwa realita hukum di Indonesia masih belum ideal. Saya jadinya penasaran, memang hukum ini apa, sehingga saya coba ambil. Dan setelah saya baru sedikit mempelajari karena masih semester 4, jadi belum komprehensif. Namun di sini saya menemukan satu poin utama yang saya dapat. Ketika itu saya mengikuti seminar dari Profesor Banda Nawawi. Di situ saya mendapatkan satu poin, bahwasannya secara filosofis idealnya ketika di putusan pengadilan itu ada tulisan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa,
Maka maksud daripada keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa adalah keadilan menurut kitab suci, sehingga kita sebagai umat Islam, yaitu keadilan menurut Al-Quran. Jadi bagaimana adil yang diajarkan oleh Al-Quran, itulah seharusnya adil yang menjadi pedoman bagi hakim-hakim. Di sini memang saya jadi menemukan bahwa sejatinya hukum itu adalah standar yang paling rendah dalam mengatur ketertiban. Yang paling tinggi adalah standar moral. Makanya keadilan itu harus berdasarkan daripada Al-Quran itu sendiri. Jadi yang saya dapat, seharusnya memang para sarjana hukum paham juga terkait dengan Al-Quran, karena sejatinya itu pun diperintahkan jika memang dalam putusan itu keadilan yang harus diwujudkan itu berdasarkan Al-Quran. Kemudian mari kita melihat pada bagaimana dahulu para ulama dalam berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga kita bisa termotivasi seperti mereka. Di antaranya bahwasanya diriwayatkan dari Imam Malik, bahwasanya Imam Malik bin Anas ketika masuk bulan Ramadan itu beliau meninggalkan daripada membaca hadis dan langsung ataupun fokus kepada membaca Al-Quran. Jadi memang difokuskan waktunya untuk Al-Quran. Poinnya di sini bukan pada meninggalkan bacaan hadisnya, tetapi poinnya adalah waktu yang biasa Imam Ahmad bagi antara membaca Al-Quran dan juga menelaah hadis itu difokuskan seluruhnya untuk membaca Al-Quran. Karena memang ibadah membaca Al-Quran ini ibadah yang cukup enak, dalam artian seperti ini. Membacanya saja berpahala, paham ataupun tidak paham. Berbeda kalau misal kita membaca buku Sahih Bukhari, misal versi Arabnya, itu kalau hanya dibaca dan kemudian tidak mendapatkan faedah apapun, maka tidak langsung dapat pahala. Tapi berbeda dengan Al-Quran, membacanya saja bisa mendapatkan pahala. Dan dalam proses membacanya yang memang masih mendapatkan kesulitan dalam membaca, itu pun mendapatkan pahala. Sehingga nantinya ketika yang memang diberikan kenikmatan untuk lancar dalam membaca Al-Quran, tentu akan mendapatkan derajat yang sangat mulia, yaitu disebutkan dalam hadis bersama dengan para malaikat. Sehingga ketika seorang berusaha untuk membaca Al-Quran, maka tidak ada ruginya. Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi yang paling mulia karena diturunkan kepadanya Al-Quran. Sehingga Al-Quran ini, siapapun yang bersama dengan Al-Quran, siapapun yang kemudian dekat dengan Al-Quran, pasti mendapatkan kemuliaan. Dan tentu kalau kita melihat bagaimana dahulu para pendahulu kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran, mereka begitu semangatnya, sampai bahkan mungkin kalau kita membaca kisah-kisahnya agaknya sulit kalau kita ingin mencoba untuk menyamai mereka. Tapi di sini ada satu syair dalam bahasa Arab itu yang mengatakan, tashabbahu illam takunu mithlahum, inna tashabbuha bil kirami falahum. Tashabbahu illam takunu mithlahum, berusahalah untuk meniru mereka meskipun kita belum mampu untuk sama seperti mereka. Karena sesungguhnya at-tashabbuh bil kiram falahum, usaha untuk meniru mereka adalah suatu keberuntungan, suatu kesuksesan. Sehingga kalau kita melihat
ataupun membaca kisah-kisah dari para pendahulu kita, jangan kemudian hilang semangat karena tidak mungkin seperti mereka. Tetapi yang harus kita tanamkan adalah bahwasannya usaha meniru mereka itu adalah suatu keberuntungan, suatu kesuksesan. Dan yang tidak kalah penting, kalau kita ingin berinteraksi dengan Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada manusia yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya tidak sembarangan interaksi kita dengan Al-Quran. Kita harus memiliki perlakuan khusus dengan Al-Quran, yang mana hal ini dapat kita sebut dengan bagaimana adab kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Tentu yang pertama, dan ini adalah yang paling utama, adalah terkait dengan masalah niat. Ibnu Mubarak pernah berkata, "Rubba amalin sahirin tu'azzimuhu niyyah, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah." Bisa jadi suatu perbuatan yang nilainya besar itu dapat menjadi kecil nilainya karena niat. Begitu juga sebaliknya, perbuatan-perbuatan yang mungkin kecil tapi dengan niat dapat menjadi besar nilainya. Sehingga ini menjadi yang sangat krusial, sangat penting untuk diperhatikan. Dan juga terkait dengan keikhlasan ini adalah salah satu daripada syarat-syarat diterimanya suatu amalan. Karena akan sangat merugi ketika seorang sudah mengerahkan tenaganya, mengerahkan upayanya, kemudian tidak dicatat sebagai suatu amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adab yang kedua setelah mengikhlaskan niat adalah membaca Al-Quran dalam keadaan mulut yang bersih. Maka adabnya tentu sebelum membaca Al-Quran, alangkah baiknya untuk bersiwak terlebih dahulu, ataupun kemudian menggosok gigi terlebih dahulu, sehingga ketika kita membaca Al-Quran, mulut kita dalam keadaan yang bersih. Kemudian yang selanjutnya adalah membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Di sini memang terdapat perbedaan, namun yang coba kami simpulkan di sini, dalam membaca Al-Quran tidak harus dalam keadaan suci, tapi kalau memegang mushaf itu harus dalam keadaan suci. Di sini ada hadis dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm yang diriwayatkan dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah SAW pernah menulis surat untuk penduduk Yaman, yang mana isinya adalah la yamassul Qur'an illa tahirun, tidaklah boleh menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Sehingga dapat disimpulkan dengan berbagai perbedaan pendapat yang ada, untuk membaca Al-Quran tidak perlu dalam keadaan suci, artinya boleh. Kemudian untuk memegang daripada mushaf itu harus dalam keadaan suci. Kemudian yang selanjutnya adalah membaca Al-Quran di tempat yang bersih. Dan tentu kalau kita berbicara tentang tempat yang terbaik di muka bumi ini, jawabannya adalah masjid. Karena sebagaimana dalam hadis, tempat yang terbaik di muka bumi ini adalah masjid, dan yang kedua adalah pasar. Maka tentu akan sangat baik ketika baca Al-Quran di dalam masjid, sehingga ketika membaca Al-Quran di dalam masjid, kita juga bisa niatkan untuk i'tikaf. Karena i'tikaf adalah berdiam diri di masjid untuk ataupun dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu
saya yakin juga akan lebih fokus ketika memang membaca Al-Quran ini di masjid. Namun poinnya adalah membaca Al-Quran di tempat yang bersih, di tempat yang layak, seperti itu. Di sini Imam Nawawi rahimahullah taala menyatakan, hendaklah setiap orang yang duduk di masjid berniat i'tikaf, baik untuk waktu yang lama ataupun hanya sesaat. Bahkan sudah sepatutnya sejak masuk masjid tersebut sudah berniat untuk i'tikaf. Adab seperti ini sudah sepatutnya diperhatikan dan disebarkan, apalagi pada anak-anak dan orang awam, karena mengamalkan seperti ini sudah semakin langka. Kemudian adab yang selanjutnya adalah menghadap ke kiblat, yang mana akan lebih utama ketika kita membaca Al-Quran dalam keadaan kita menghadap ke kiblat. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan bacaan ta'awudz dan juga basmalah. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 98, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Apabila kalian membaca Al-Quran, maka minta perlindunganlah kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Ini menjadi penting karena memang ketika manusia ingin beribadah, apapun ibadahnya sejatinya setan akan sigap, selalu siap untuk menggoda manusia sehingga menghilangkan fokusnya. Maka agar baca Quran kita fokus dan juga memang bagian dari adab yang diajarkan kepada kita, maka sebelum memulai baca Quran itu membaca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan bacaan basmalah. Terkait dengan bacaan basmalah ini, itu dibacakan setiap awal surat, kecuali di awal surat At-Taubah. Jadi surat Al-Quran yang 114 itu totalnya, setiap awal surat kita ingin membaca, maka dianjurkan untuk membaca basmalah terlebih dahulu, kecuali surat At-Taubah. Jadi kalau untuk surat At-Taubah, ta'awudz saja cukup, tidak perlu kemudian membaca basmalahnya. Kemudian yang selanjutnya adalah berkaitan dengan khusyuk dan juga tadabbur dalam membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Muzammil ayat yang keempat, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Quran tersebut dengan tartil. Maka di sini maksudnya dari tartil tersebut adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Kita membaca Al-Quran dengan tajwid yang sesuai dan juga kita mengetahui di tempat-tempat mana saja kita akan berhenti. Karena ini menjadi penting. Tentu sebagaimana tadi telah disebutkan bahwa ketika seorang lancar dalam membaca Al-Quran, diberikan kenikmatan dalam membaca Al-Quran dengan lancar, maka ganjarannya sangat luar biasa, yaitu berada pada posisi seperti malaikat, bersama para malaikat. Sehingga tentu kalau kita lancar akan semakin menambah khusyuan kita dan juga tadabbur kita. Dan yang kedua terkait dengan kita mengetahui di mana tempat dalam berhenti ketika membaca Al-Quran, itu karena sejatinya Al-Quran memiliki makna, sehingga ketika kita berhentinya di makna yang tepat, tentu maknanya akan baik pula. Berbeda kalau misal kita berhentinya di tempat yang kurang tepat, makna yang harusnya masih disambung itu kemudian terputus sehingga akan kurang sesuai. Kemudian berkaitan dengan tadabbur Al-Quran itu sendiri, banyak sekali ayat Al-Quran
yang memerintahkan kita untuk mentadabburi Al-Quran. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Muhammad ayat yang ke-24. Afala yatadabbaruna al-Quran am 'ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran atau hati mereka yang telah terkunci? Sehingga ini adalah suatu bentuk perintah kepada kita semua untuk tadabbur Al-Quran. Bukan hanya sekadar membacanya, namun lebih dari itu kita mendalami apa makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran itu. Karena sejatinya banyak sekali hal-hal yang bisa kita temukan dalam Al-Quran, baik itu terkait dengan kisah ataupun berkaitan dengan fondasi-fondasi keyakinan ataupun berkaitan dengan hukum-hukum. Kemudian yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Shad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Inilah sebuah kitab, yaitu Al-Quran, yang kami turunkan kepadamu dengan penuh berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan mendapatkan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai pikiran. Dan di sini ada nasihat dari Ibrahim Al-Khawas bahwasannya obat untuk hati itu ada 5. Dan yang pertama adalah membaca Al-Quran disertai dengan tadabbur. Kita merenungkan apa saja yang Al-Quran kandung di dalamnya, sehingga tentu hal ini menjadi penting bagi kita semua. Mari kita sama-sama untuk meningkatkan semangat kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran, sering dalam membacanya dan juga sering dalam mentadabburinya. Suatu misal perbuatan yang sederhana, ketika kita membaca Al-Quran kemudian kita membaca terjemahannya, ini adalah salah satu contoh sederhana bagaimana cara kita mentadabburi Al-Quran. Namun memang yang lebih bagus lagi bukan hanya sekedar membaca terjemahannya, tapi belajar tafsirnya. Karena memang terkadang apa yang kita baca terkait dengan terjemahan Al-Quran kurang sampai maksudnya, berbeda ketika kita belajar tafsir daripada Al-Quran itu sendiri. Oleh karena itu tadi kita membahas terkait bagaimana secara historis Al-Quran ataupun mushaf Al-Quran sampai di tangan kita semua hingga saat ini, sampai kemudian para sahabat dan juga para ulama sangat bersemangat dalam baca Al-Quran. Maka marilah kita semangat dan juga memperhatikan adab-adabnya. Tentu adab-adab yang tadi disebutkan juga tidak kalah pentingnya dalam membaca Al-Quran. Baik, mungkin ini yang dapat kami sampaikan terkait dengan sesi kajian pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat penggunaan kata yang memang kurang tepat. Kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datangnya dari diri saya pribadi dan juga dari syaitan. Assalamualaikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.